Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua teman-teman. Ketemu lagi di mata kuliah kecerdasan buatan. Untuk pertemuan 6, kita akan membahas tentang logic dan learning method ya. Di sini logika dalam AI atau artificial intelligence, di mana logika AI digunakan sebagai suatu cara untuk menyampaikan fakta penyajian logika secara formal. Diperlukan karena akan menjadi suatu cara sangat disarankan untuk menurunkan, menjabarkan pengetahuan baru. Dengan logika formal, kita dapat menyimpulkan bahwa suatu pernyataan baru adalah benar dengan membuktikan bahwa pernyataan itu diturunkan dari pernyataan-pernyataan lain yang sudah diketahui kebenarannya. Contoh, matahari terbit dari timur. Benar, ya. Tidak mungkin matahari terbit dari barat. Nah, itu pernyataannya. Ketika sudah ada pernyataan satu, yang dimana sudah ada bukti kebenarannya, nah itu maka bisa disimpulkan dengan menjadikan pernyataan itu atau fakta itu sebagai penyimpulannya. Seperti ini. Matahari terbit dari timur. Nggak mungkin, tidak mungkin terbit dari barat, gitu ya. Karena apa? Sudah dibuktikan, sudah ada kebiasaan atau mungkin sudah ada faktanya. Secara singkat, ada namanya ahli logika bernama Aristoteles, di mana 384 sampai dengan 322 BC. Filsufat dan ahli ilmu ya dari Yunani, Aristoteles ini telah mengembangkan banyak teori yang dinamakan psikologik dan classical logic, di mana psikologik itu pada dasarnya bertransaksi dengan penurunan kebenaran atau yang bersifat salah dari argumen seorang filsufat. Simbolik logic dimulai dengan G.W. Leibniz tahun 1646-1717, tetapi dilupakan setelah ia meninggal. Kemudian baru mencakup kembali tahun 1815-1864 oleh George Boole, ya, di mana logik dikenalkan dengan boolean logic, simbolik logic, berinteraksi dengan konsep abstraksi ke dalam simbol-simbol interkoneksi simbol-simbol oleh operator tertentu. Di sini ada namanya input, premise atau fakta, di mana diolah proses logiknya, output, interaksi, konklusi, di mana logika adalah bentuk representasi pengetahuan yang paling tua, di mana proses logikanya adalah membentuk kesimpulan menarik atau referensi berdasarkan fakta yang telah ada. Input dari proses logika berupa premis atau fakta-fakta yang diakui kebenarannya, sehingga dengan melakukan penalaran pada proses logika dapat dibentuk suatu interferensi atau kesimpulan yang benar juga. Nah, ini dia proportional logic, di mana digunakan sebagai cara menyajikan pengetahuan singkat atau sederhana yang diperlukan dalam AI. Dalam proportional logic, kita akan dengan mudah menyajikan fakta dunia nyata sebagai proposisi logika yang disebut dengan well-formed formula atau WFF. Simbolnya seperti itu, not, negasi, habis itu namanya N, konjungsi or, jika, dan hanya jika, assessment, equivalent, for all, atau semua. Contoh penyajian proportional logic di sini lihat is raining. Raining is sunny. Sunny if the raining, jika mungkin turun hujan, ya is not sunny atau runningnya ya mungkin ya. Kalau mungkin kan jika cerah ya. Socrates is a man. Socrates man. Plato is man. Plato man. Dia tulis dengan cara yang lebih simpel. Man, Socrates, a man, a Plato. Proporsi V dan Q dipresentasikan sebagai logika menggunakan logika connectivity. Connectivity-nya dalam bentuk tabel kebenaran. Ini true, true, dan true.
Dia akan bernilai true jika true ketemu true, kalau done. Itu kebalikannya false, bagian dari P ya, false, false, true, 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 false, true, 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 false, true, true. Ini P nanti P jika key, P jika maka key, T true, false, false. Perbandingan true, 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 true. Habis itu ada namanya well formula atau WFF berdasarkan tabel kebenarannya. Jika di atas kita dapat membentuk WFF berdasarkan pada aturan. Jika P adalah sebuah WFF, maka not V. Jika V, jika suatu WFF. Jika V dan Q adalah suatu WFF, maka berikut adalah yang dapat juga disebut dengan WFF. Oke. Ini. Oh, tabelnya apa? Bisa dilihat sini. Gampang ya. Not and or. Not and or nih. Jika dan jika. Contoh, pembentukan WFF. Di sini lihat. Jika diberikan dua pernyataan bernilai benar. Hari hujan. Q-nya jalanan basah. Maka WF dapat dibentuk adalah hari tidak hujan atau jalan basah. Hujan, hari hujan, jalan basah. Jika hujan, maka jalan basah. Jika tidak hujan, maka jalan basah. Jalanan basah jika dan hanya jika hujan. Dari pernyataan tersebut ada salah. Kenapa? Jika hujan, maka jalanan tidak basah. Hujan dan jalanan tidak basah. Itu adalah pernyataan yang salah. Kalau hujan, ya jalanan basah. Jika hujan, maka jalan tidak basah. Ya, jika hujan, jalanan basah. Ini salah. Learning method di sini didefinisikan sebagai suatu aplikasi dalam memiliki kemampuan beradaptasi dengan dunia di luar dan dapat memanfaatkan informasi dari dunia luar untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan kemampuan. Kata mesin digunakan untuk membedakan dengan manusia, makhluk hidup yang secara alami memiliki kemampuan belajar. Rote learning, metode learning ini menggunakan hasil penelusuran atau hasil perhitungan sebelumnya yang disebut dengan cache memory komputer untuk menentukan strategi ke langkah berikutnya. Metode ini memiliki kemampuan mengorganisir, menyimpan informasi, adalah cepat mengambil nilai yang sudah tersimpan di dalam hitungan ulang. Generalisasi hal ini akan mencegah terlalu besarnya informasi yang atau nilai yang disimpan. Di general ya. Learning by taking advice. Di sini adalah menggunakan advice tingkat tinggi dalam bahasa manusia untuk menghasilkan suatu aturan operasional. Advice mana yang digunakan dari sekian banyak yang akan diproses, dipilih menggunakan operator analisa kasus pencocokkan. Jadi ini buat AI untuk solusi yang optimal. Ini juga bisa digunakan nih AI banyak nih sekarang nih. Kalau misalnya kita beli sesuatu online shop ya, atau mungkin kita beli makanan yang baik GrabFood atau mungkin Shopee Food atau mungkin Gojek, GoFood, itu akan dilihat apa namanya, analisa dari nanti dapat drivernya yang nggak sering nolak, yang kinerjanya bagus, nanti juga akan nah itu seperti itu bisa diterapkan sebagai learning by taking advice. Learning from example, di sini menggunakan sebuah contoh kasus yang pernah diselesaikan dan data contoh yang dimasukkan ke sistem. Hal yang terpenting dalam metode ini adalah klasifikasinya untuk memilah atau mengklasifikasikan contoh menjadi contoh positif dan contoh negatif. Hasil dari metode ini adalah suatu deskripsi konsep, di mana metode ini menggunakan algoritma search untuk mengeliminasi contoh dan menghasilkan pohon keputusan. Learning in problem solving merupakan metode berusaha untuk memperbaiki pemecahan masalah
dari pemecahan masalah yang sudah ada atau sudah pernah diaplikasikan. Metode ini menggunakan solusi dari contoh masalah sebagai masukan akan menghasilkan penemuan cara baru untuk menyelesaikan masalah yang lebih efisien. Jadi sudah ada tapi pengen yang pengen yang sangat efisien nih, yang tepat guna. Nah, ini bisa digunakan. Metode ini menggunakan heuristic search seperti generalisasi learning berdasarkan penjelasan dan pertimbangan yang menyeluruh. Discovery, metode ini berusaha menumpahkan pengetahuan baru yang belum terungkap sebelumnya. Metode ini menggunakan heuristic search yang berdasarkan pada analogi, keterkaitan minat, atau bahkan suatu misteri. Hasil dari lakukan ini adalah cenderung tidak diketahui dan sulit diperkirakan, karena biasanya berdasarkan informasi atau pengetahuan yang minim. Selesai. Setelah ini teman-teman silakan tugasnya untuk malam ini. Bentar ya. Sebentar teman-teman. Ini kalian kerjakan, silakan carilah contoh kasus untuk materi yang tadi sudah disebutkan. Seperti apa Pak materinya? Seperti ini sebelumnya, maaf. Ya, share lagi. Nih, carilah tugas, carilah contoh kasus untuk rote learning, learning by taking up advice, learning from example, learning in problem solving. Silakan dicari, habis itu nanti dirangkum di Word, nanti dikirim ke namanya tadi saya sebutkan, dikirimkan di Google Form ya. Oke. Terima kasih buat teman-teman yang sudah memperhatikan materi ini. Kurang lebih saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat ya teman-teman. Salam sehat semuanya. Semangat.